Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran singkat meditasi Kristiani. Saya Buder Bayu CSA, dan hari ini saya akan berbagi pengajaran Pater John Main dalam buku Weekly Teaching yang diterbitkan oleh Komunitas Mondial Meditasi Kristiani atau WCCM. Temanya cukup menarik dan mengundang pertanyaan. Meditasi sebuah cara belajar yang berbeda. Bedanya di mana? Nah, kita akan mencoba untuk mendalaminya bersama. Jadi, Pater John Main menyatakan bahwa ketika kita belajar melakukan meditasi dan belajar tentang praktek doa hening itu, kita sebenarnya tidak belajar sesuatu yang baru. Kita sebenarnya sudah mempunyai kemampuan untuk hening dan berelasi dengan Allah sejak kita masih kecil, bahkan sejak di dalam kandungan. Setiap anak atau setiap kita terlahir kontemplatif. Seorang bayi dalam kandungan hidup dalam dunia yang damai dan tenang. Dia merasa aman di dalam rahim ibunya yang menjaga dan melindunginya dengan sangat hati-hati dan dengan penuh kasih. Anak itu masih begitu dekat dengan sang sumber. Inilah mengapa anak-anak bisa diajari meditasi. Mereka mampu dan senang melakukannya karena mereka masih dekat dengan sang sumber. Dan dalam praktek meditasi, mereka mengingat kembali keheningan itu, rasa aman itu, rasa tenang, damai, dan dicintai. Tetapi sejalan dengan perjalanan hidup, kemudian menjadi dewasa dan tua, kita mulai melupakan kedekatan kita dengan sang sumber kehidupan itu. Hingga suatu saat dalam keheningan kita mengenali kembali keberadaannya, mengingat kembali kehadirannya di dalam segala hal, dan mulai terhubung kembali dengannya. Dan itu sebabnya di dalam pengalaman awal meditasi, kita kadang-kadang mulai mengalami pengenalan itu, namun tidak bisa memberi nama pengalaman macam apa ini. Tetapi saat yang sama, kita seperti samar-samar merasa pernah mengalami perasaan ini, perasaan damai, perasaan tenang, aman, dan begitu dicintai. Pengenalan akan Tuhan itu tidak sama dengan pengetahuan dari belajar teologi, dogma, dan doktrin agama. Meskipun itu semua juga penting untuk mengembangkan wawasan. Pengetahuan yang sejatilah yang akan mengubah dan membentuk kita dari dalam. Pengetahuan yang mengatasi segala pengertian dan pemahaman. Inilah yang menjadi jantung dari tradisi hidup kontemplatif. Dalam meditasi, kita justru belajar untuk melupakan, untuk melepaskan,
konsep-konsep yang telah kita pelajari sebelumnya, bahkan konsep tentang Allah. Lalu kita diajak masuk mengalami kehadiran Allah dalam keheningan. Kita menemukan kembali sesuatu yang telah kita ketahui pada masa kanak-kanak tadi dan yang telah dilupakan sebelum kita menyatukannya dengan matang. Pengkondisian yang terbentuk oleh pendidikan dan pelatihan membuat kita lupa betapa berharganya kita di mata Tuhan dan betapa damai dan bahagianya jiwa kita saat kita begitu dekat dengan Tuhan. Pater John Min mengutip surat Santo Paulus pada umat di Efesus ketika ia merefleksikan hal ini. Mari kita lihat bersama di dalam Efesus bab 3 ayat 14 sampai 19, Paulus mengatakan sebagai berikut. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah panggilan kita, yaitu untuk mencapai kepenuhan keberadaan, yang merupakan kepenuhan Allah sendiri. Dengan kata lain, kita masing-masing diutus untuk bertumbuh tak terbatas, tak terhingga di dalam jalan iman dan kasih. Saat kita meninggalkan sempitnya ego kita dan memasuki misteri diri Allah yang terus berkembang. Ini diperlukan sebuah keberanian untuk memulainya. Seperti seorang pengebor minyak di padang gurun, ia harus memiliki keyakinan bahwa jauh di dalam bumi yang kering ini ada sebuah sumber kekuatan yang luar biasa. Ketika kita mulai bermeditasi untuk pertama kalinya, kita pasti mengharapkan sesuatu terjadi. Namun seringkali justru tidak terjadi apa-apa. Bahkan ada saatnya merasa kering dan bosan. Ini adalah salah satu halangan yang akan dihadapi oleh iman kita. Dengan bertahan melalui tahap ini akan membawa kita untuk melihat ada sesuatu yang bekerja diam-diam di dalam jantung iman, yaitu kasih. Ketika kita dapat melihatnya, bahwa bukan dengan iman saja
kita terus maju, melainkan dengan iman dan kasih, kemudian kita akan benar-benar memulainya. Melalui iman inilah Kristus tinggal di dalam diri kita dalam kasih. Dan Ia akan menjadi teman dan guru. Nah, keberanian awal kita telah membawa kita untuk menemukan seorang guru. Tetapi memang benar, karena tidak terjadi apa-apa, maka kita justru dapat yakin bahwa kita berada di jalur yang benar. Itu adalah jalan kesederhanaan, kemiskinan, penyerahan yang memberdayakan. Yesus mengatakan pada kita bahwa rohnya dapat ditemukan di dalam hati kita. Meditasi merupakan penyingkapan kebenaran ini sebagai kenyataan saat kini jauh di dalam diri kita, pada pusat hidup kita. Roh yang kita diundang untuk menemukannya di dalam hati kita merupakan sumber kekuatan yang memperkaya setiap aspek dan bagian hidup kita. Roh tersebut adalah roh hidup abadi dan roh kasih abadi. Panggilan Kristiani bukanlah untuk menjadi setengah hidup, yang artinya setengah mati, tetapi untuk hidup sepenuhnya. Hidup dengan digerakkan oleh roh, dengan kekuatan dan energi yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya tadi, dan yang selalu mengalir di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Nah, sekarang marilah kita masuk dalam keheningan, di mana kita akan dituntun untuk menjumpai Kristus dan memahami kasih-Nya yang akan membawa kita kepada kedamaian. Masuk dalam keheningan dengan meninggalkan aneka konsep, pikiran, kecemasan, kekhawatiran, kekecewaan, yang semua itu merupakan wujud dari sang ego. Sekali lagi, dalam meditasi, kita diajak untuk menemukan kembali kedekatan kita, relasi kasih kita dengan Sang Pencipta. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua orang yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan mendatang.